Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum hati menyampaikan isi khutbah singkat di kesempatan hari yang penuh dengan berkah ini, tidak bosan-bosannya khatib berwasiat khususnya buat khatib pribadi dan juga warga khatib dan umumnya kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan semaksimal mungkin menjauhi segala larangannya. Insya Allah kalau kedua hal ini kita laksanakan, integrasi dengan keimanan, ketakwaan, keikhlasan dan ketawaduan, insya Allah kehidupan kita bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali kita memasuki pergantian tahun baru Islam, ada satu semangat yang harus kita kampanyekan dan ada satu amalan yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu muhasabah atau muhasabatun nafsi, mengoreksi, mengevaluasi mana yang harus kita tingkatkan, mana yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita perbaiki agar hidup kita selalu lebih baik dari sebelumnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita bahwa muhasabatun nafsi atau mengintrospeksi ini harus dilakukan setiap hari. Siang kita beramal, malamnya kita bermuhasabah. Mengapa demikian? Karena sejatinya manusia itu diibaratkan sebagai pedagang. Siangnya dia jualan, malamnya menghitung laba. Oleh sebab itu, para ulama menyimpulkan ada 4 hal yang harus kita muhasabahkan, atau ada 4 macam yang harus kita evaluasi dengan adanya pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kata ulama, yang pertama yang harus kita muhasabahkan, yang harus kita introspeksikan masuknya pergantian tahun baru, yang pertama ada yang dikenal dengan muhasabah dosa. Apakah dosa kita tahun yang lalu dengan tahun ini lebih banyak keburukannya ketimbang dengan kebaikannya? Dengan kita muhasabah dosa, paling tidak kita menghitung sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mukadimah tadi sudah Habib sampaikan, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahsanun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluhu, wa nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu." Ahsanun nas, sebaik-baiknya manusia yang Allah berikan umur panjang tapi kelakuannya, pekerjaannya baik. Wasanas, dan seburuk-buruknya manusia adalah
dikasih umur panjang oleh Allah, tapi tingkah lakunya, kelakuannya jelek. Dengan adanya muhasabah dosa, maka kita tanamkan dari dalam diri kita, man kana yaumuhu khairun min amsihi bahwa robihun. Siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, maka dia masuk golongan orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu tawa'u min amsihi bahwa maqbulun. Siapa orang yang tahun ini sama dengan tahun yang lalu, maka dia masuk golongan orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi bahwa mal'unun. Tapi yang lebih buruk lagi, kalau tahun ini lebih jelek daripada tahun yang lalu, maka dia masuk golongan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua setelahnya muhasabah dosa, ada juga kita mesti mawas diri yang dikenal dengan muhasabah muamalah. Apa muhasabah muamalah? Artinya muhasabah muamalah kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallahnya sudah, maka yang harus kita lanjutkan adalah muhasabah muamalah kepada sesama, kepada orang tua. Muhasabah kita sebagai suami, muhasabah kepada istri, muhasabah kepada anak dan keluarga dan kerabat, handai tolan, dan juga muhasabah kepada tetangga. Kalau muamalah, muhasabah muamalah kepada sesama, ataukah itu kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, dan kepada handai tolan orang yang baik, insya Allah kita akan melakukan sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita, tapi kepada sesama manusia. Yang ketiga, muhasabah yang ketiga yang harus kita betul-betul introspeksi adalah muhasabah ibadah. Apa itu muhasabah ibadah? Niat ibadah kita sudah baik atau belum? Tujuan dan tata cara ibadah kita sudah memenuhi syarat rukunnya atau belum? Muhasabah ibadah, kalau tahun yang lalu sholat 5 waktu kita laksanakan, tapi dilaksanakan di rumah, paling tidak dengan muhasabah ibadah kita mengevaluasi tahun ini. Yuk kita ramaikan masjid tercinta kita ini untuk melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini adalah muhasabah ibadah. Yang terakhir adalah muhasabah waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur hingga sampai saat ini. Dengan Allah masih memberikan kita umur yang panjang, waktu yang lenggang. Mari sama-sama kita gunakan dengan sebaik-baiknya yang telah Allah berikan. Jangan sampai kita sia-siakan untuk maksiat. Yang selanjutnya, selain pergantian tahun di bulan Muharram ini, pada saat ini sudah masuk di tanggal 11 bulan Muharram. Di sana banyak sekali kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang patut untuk kita pahami. Tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan bulan Asyura. Asyura itu asal katanya 10 Muharram. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, sehingga Muharram itu masuk dari bagian Arba'atul Hurum, masuk daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Muharram itu, sebagian ulama membagi hurufnya itu dengan beberapa singkatan. Muharram minggu yang pertama adalah
menjaga, kita rawat bulan Muharram ini dengan meningkatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan huruf haknya, hifdzul hani'ah. Huruf yang ketiga adalah roh. Perintah Allah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini mudah-mudahan Allah ridho semua. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pengurus TKM bahwasanya di masjid ini akan diadakan santunan yatim, santunan duafa, beasiswa dan lain-lainnya. Itu salah satu daripada